Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Gempa bumi mengguncang wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat kemarin, dan rencananya Kepala BNPB akan bertemu dengan pejabat daerah terkait gempa tersebut. Dan untuk mengetahui hal tersebut, kita akan bergabung dengan Prilia Carvalho dan juru kamera Rianto Triutomo langsung dari gedung BNPB. Kita langsung sapa Prilia. Selamat siang. Prilia, berdasarkan data dari BNPB, bagaimana dengan kerusakan akibat gempa di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat? Prilia. Ya, dan juga pemirsa, benar bahwa hari Sabtu kemarin terjadi gempa bumi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa bumi tidak hanya terjadi satu kali, namun gempa bumi susulan terjadi hingga 52 kali. Dari data yang kami dapatkan di BNPB tercatat kerusakan yang ditimbulkan adalah satu bangunan puskesmas Sikakap rusak dan juga satu unit mercusuar roboh. Walaupun terjadi gempa susulan selama 52 kali, namun hanya 5 kali gempa besar yang dirasakan oleh masyarakat. Dari BMKG sendiri tercatat bahwa gempa terbesar berkekuatan 6,1 skala Richter dan juga gempa berpusat di laut dengan jarak 105 km arah tenggara Kota Tua Pejat, Kepulauan Mentawai maksud kami. Dan BMKG sendiri mengatakan bahwa gempa bumi yang terjadi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat terjadi akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah, lempeng Eurasia, tepatnya di zona Megatrust segmen Pagai. Selain kerusakan bangunan, ya dan juga pemirsa, ada juga kerusakan yang terjadi akibat gempa bumi di Kepulauan Mentawai. Ini adalah rusaknya satu jaringan komunikasi, di mana ada 10 jaringan komunikasi yang aktif di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. BNPB dan juga BPBD Kepulauan Mentawai sendiri saat ini masih terus berkoordinasi terkait dengan bagaimana penanganan dan juga pencegahan pasca gempa yang terjadi di sana di Kepulauan Mentawai dan juga untuk pemulihan sejumlah jaringan komunikasi sehingga jaringan komunikasi sana bisa kembali secara normal. Dan untuk data-data korban, memang BNPB sendiri mencatat bahwa tidak ada korban, baik korban luka-luka maupun korban meninggal dunia akibat gempa yang terjadi di Mentawai, Sumatera Barat. Namun memang penanganan dan juga pencegahan gempa serta sosialisasi sudah dilakukan oleh BNPB Pusat dan juga BPBD Mentawai berkaca dari tsunami yang pernah terjadi di Mentawai pada tahun 2010. Dan terkait dengan penanganan gempa di Mentawai, Sumatera Barat, kita dengarkan pernyataan dari Kepala Humas ataupun Kepala Pusat Informasi BNPB Sutopo Purwonugroho. Pertama gempa yang terjadi dengan kekuatan 6 skala Richter yang terjadi pada Sabtu kemarin, kemudian diikuti gempa susulan sebanyak 52 kali gempa susulan dengan kekuatan yang lebih rendah telah menyebabkan satu puskesmas rusak itu di Desa Malakopa, Kecamatan Pagai Selatan. Kemudian satu unit mercusuar roboh. Ini adalah mercusuar yang tidak terpakai. Kemudian 11 unit rumah rusak ringan. Kemudian satu unit gereja rusak sedang. Kemudian masyarakat karena mengantisipasi gempa, sebagian masyarakat tidur di luar rumah. Jumlahnya masih dalam pendataan. Sutopo Purwonugroho mengatakan bahwa hingga dengan saat ini dan juga pemirsa masih terus berkoordinasi dengan BPBD Mentawai untuk pemulihan sejumlah jaringan komunikasi dan juga penanganan pasca gempa yang terjadi di sana. Yasi. Ya, Prilia, selanjutnya rencananya Kepala BNPB juga akan bertemu dengan pejabat Sumatera Barat terkait dengan gempa. Kapan rencananya? Ya, benar sekali ya sih. Memang rencananya Kepala BNPB Doni Monardo akan bertemu dengan sejumlah pemerintah daerah. Di antaranya adalah Wali Kota dan juga BPBD di Mentawai dan juga Padang. Pertemuan tersebut diselenggarakan rencananya pada tanggal 6 Februari mendatang. Pertemuan diselenggarakan untuk melakukan koordinasi yang lebih lanjut terkait dengan penanganan dan juga sosialisasi gempa, di mana kita tahu bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terjadi gempa, tsunami dan juga bencana alam. Dan memang dalam rapat
yang rencananya akan dilakukan oleh Kepala BNPB dan juga sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Barat. Ini pemerintah daerah Sumatera Barat berharap bahwa BNPB memberikan lebih banyak bantuan lagi, diantaranya adalah sarana prasarana, peralatan deteksi dini, serta pelatihan kepada aparat sehingga memang tidak hanya bantuan diberikan oleh BNPB dalam hal sarana prasarana, namun juga pelatihan aparat sehingga dapat terjun langsung ke masyarakat di lapisan paling bawah untuk mengetahui dan juga mensosialisasikan bagaimana pencegahan dan juga penanganan dampak bencana yang terjadi di sana. Ya sih. Baik, terima kasih Prilly atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.